periode Ya. nggak pernah gagal. Halo Tribuners, kembali lagi di podcast Tribun Lampung. Hari ini Cenul sudah bersama dengan tamu yang tentunya sudah spesial. Di sini Cenul sudah kedatangan Bang Abdullah Fadri Auli, yaitu Ketua Partai Umat atau yang sering kita sapa sebagai Bang Aap ya Bang, benar ya Bang? Betul. Halo betul. Bang, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Baik ya Bang, Ya. dalam kondisi sehat nih sekarang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Bang, kalau sudah kedatangan Bang Aap di sini artinya kita akan berbincang-bincang nih ya Tribuners seputar tentang Partai Umat gitu ya Bang ya. Tapi sebelum itu Bang, kita juga akan mengulik nih, mengulik bahasanya, mengulik kegiatan Bang Aap sendiri. Terus juga kita akan flashback lagi nih Bang. Mungkin di sini saya juga banyak banget mendapatkan informasi bahwasanya Abang ini sudah menjadi beberapa ketua di beberapa organisasi yang berbeda juga ya Bang. Terus juga Abang juga sempat menjadi anggota legislatif dari tahun 2004 sampai dengan 2019. Ya. Bener ya Bang? Ya. Itu berarti 3 periode. Ya. Nggak pernah gagal. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang perlu kita nanti bahas juga tuh Bang. Iya. Tapi sebelumnya mungkin Cenul pengen tahu untuk membuka podcast kita pada hari ini, Bang Ab bisa ceritain nggak sih awal mulanya bisa terjun ke dunia politik itu seperti apa gitu Bang? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kuliah dulu itu setelah saya bekerja. Oh jadi kerja dulu tuh Bang? Saya tamat SMA dulu tahun 80. Cuma waktu itu saya tidak dapat kesempatan lah atau tidak ada tawaran dulu untuk kuliah. Saya nggak tahu, mungkin karena saya nakal kali dulu ya. Saya nggak dapat tawaran. Akhirnya saya ikut tes di dalam penerimaan pegawai di Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Alam. Wow. Direktorat Jenderal ya, Dirjen PPA dulu. Oh iya iya. Kan? Di bawah Kementerian Kehutanan. Tapi dulu belum menteri, masih Dirjen juga, Dirjen masih Kehutanan Dirjen, ya. iya. Nah, tahun 80 begitu diterima, saya jadi pegawai di SBKPA, Subbalai Kawasan Pelestarian Alam Waikambas. Oh Waikambas, Lampung Timur. Ya. Nah, waktu itu masih cikal bakal, belum jadi taman nasional. Saya bekerja di sana, ngejaga hutan lah kerjanya, ya kan. Nah, udah itu berjalan 1 tahun, baru saya daftar. Karena saya lihat yang datang sarjana semua. Lama-lama, lama-lama saya sendiri yang nggak sarjana nanti. Akhirnya saya tes di Unila. Alhamdulillah saya diterima. Terima. Ya di Fakultas Hukum. Oke. Tapi saya ambil kelas jauh. Kelas jauhnya metro. Oh di metronya. Metro. Ya, karena waktu itu saya pikir saya bisa sambil kerja. Karena di metro dulu kan kuliahnya sudah jam 3, ya jam 3 saya kuliah di metro. Akhirnya saya di metro ambil. Cuman ternyata sulit sekali membagi waktu Antara kuliah antara dengan tugas kerjaan. kerja dengan kuliah. Akhirnya saya cuman ya jatuhnya nggak nyampe 1 semester lah. Saya kuliah waktu itu kan. Akhirnya saya nggak naik, ya nggak naik tingkat. Tetapi kebetulan di metro itu sendiri ditutup, pindah semua ke Gedong Menang. Karena sistem kredit. Nah, akhirnya saya harus pindah dan saya meninggalkan pekerjaan itu. Nah, terus saya kuliah dan mulainya tahun 82. 82. Ya, 82 saya mulai kuliah. Alhamdulillah tahun 86 saya selesai. Saya kuliah. Nah, dalam perjalanan kuliah itu
Saya memang hobi organisasi, saya di Karang Taruna. Oke. Saya jadi ketua Karang Taruna RT, terus naik ke kelurahan, kecamatan, pernah jadi ketua Karang Taruna di Kota Bandar Lampung. Wow. Ya kan? Memang sudah ada bakatnya, Ya, berarti kan? menjadi ketua-ketua ya, Ya. dari sejak dini Terus belia. ikut aktif terus, dan terakhir saya pensiun jadi wakil ketua umum Karang Taruna tingkat nasional. Wah. Ya, jadi organisasi saya Karang Taruna nih, organisasi kampung. Ya, aktivitas di mana, kenapa saya memilih Karang Taruna? Karena Karang Taruna itu adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang menurut saya semua aspek, dari aspek agama sampai aspek yang nggak karu-karuan itu semua ada Semua ada di di Karang sana ya. Taruna. Bagaimana kita membina kenakalan remaja, mengajak pemuda dan lain sebagainya untuk berkreasi, untuk mencari lapangan pekerjaan. Itulah saya berawal di organisasi Di saya di Karang organisasi. Taruna. Berarti bisa dibilang organisasi Karang Taruna itu menjadi organisasi pertama. Ya, Oke. organisasi pertama saya. Dan menjadi ketua pertama juga ya. Pengalaman menjadi pengalaman, pemimpin ya. pertama Ya. lah ya. Nah, Oke. terus rupanya dalam perjalanan memimpin Karang Taruna ini nggak sedikit pemerintah. Kalau dulu Orde Baru kan Golkar sangat berkuasa, ya kan, Golkar sangat berkuasa, sehingga saya sering sekali didatangi sama ketua Golkar, didatangi sama ketua DPR, bagaimana mengajak pemuda-pemuda ini untuk ikut bergabung di situ. Ya ikut-ikutanlah kita, ya kan. Saya pikir sepanjang anak-anak muda ini bisa berbuat, ya kan, melakukan sesuatu yang bermanfaat, kenapa enggak? Nah, tapi saya belum berkecimpung dalam urusan politik. Nah, dan profesi, saya menjalankan profesi sebagai advokat. Oh, advokat. Iya, tahun 87 saya tes pengacara, saya diterima, saya lulus, akhirnya saya jadi advokat. Tahun 88 kita mulai. Nah, perkara pertama yang saya tangani adalah bagaimana saya waktu itu diberikan kuasa, ditunjuk oleh kepolisian untuk mendampingi salah satu tersangka GPK Warsidi Talangsari. Oke. Ya kan, pada waktu itu peristiwa Talangsari sangat-sangat ini waktu itu kan. Jadi ada 24 tersangkanya, saya dapat 1 bertugas. Dan disitulah kita all out, bagaimana berusaha untuk membuktikan. Nah, itulah juga perkara pertama saya menjalani. Perkara pertamanya ya. Kan, jadi advokat. Dan alhamdulillah dari 24 tersangka itu cuma 1 yang bebas. Kebetulan yang saya pegang. Oh, gitu iya. kan. Ya. Nah, waktu itu. Nah, sehingga memang dinamikanya sangat luar biasa waktu itu kan, dinamikanya. Nah, pengalaman-pengalaman ini itu jadi bahan bagi saya untuk melangkah ke depan, bagaimana dunia pengacara, bagaimana dunia organisasi. Nah, tahun 98 saya waktu itu aktif sebagai staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Lampung. Oh, jadi ngajar juga Ya, sebagai sebagai dosen muda waktu itu. Nah, tiba-tiba saya dikenal sama orang Muhammadiyah, sama ketua Muhammadiyah. Saya diminta sama dia waktu itu pas PAN berdiri, Partai Amanat Nasional berdiri waktu itu tahun 98. Saya diminta untuk membantu bagaimana membentuk partai itu sampai ke 10 kabupaten kota waktu itu. Ya berjuanglah kita. Iya. Ya, saya berpikirnya nggak aneh-aneh, berpikirnya bagaimana apa yang ditugaskan saya bisa jalankan dengan baik. Alhamdulillah kita waktu itu berhasil membentuk 10 kabupaten kota. Dan saya jadi
ditunjuk jadi wakil sekretaris waktu itu di Wakil Dewan sekretaris. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional, ya kan. Nah terus tahun 2004 ya kan saya diberikan amanah untuk jadi caleg, Calon legislatif ya. calon anggota legislatif di Dapil Lampung Timur. Oh, Lampung Timur. Ya, Lampung Timur. Berjuanglah kita. Bagaimana? Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan oleh rakyat Lampung Timur jadi wakil mereka di DPRD provinsi. Nah, namanya politik, ya kan? Tahun 2005, alhamdulillah juga saya diberikan kepercayaan, diberikan amanat sama seluruh warga PAN untuk menjadi ketua DPW PAN Provinsi Lampung. Nah, disitulah kita berjuang terus bagaimana kita bisa, di samping memang tugas saya sebagai wakil dari masyarakat Lampung Timur, tentunya saya kembali ke dapil saya untuk memperjuangkan itu. Dinamika politik terjadi tahun itu, tiba-tiba saya harus jadi caleg pindah. Tahun 2009 itu saya dipindah dari Lampung Timur ke Lampung Barat, Tanggamus. Oh, ke Lampung Barat. Iya, jadi dapil di sana. Kita juga berjuang lagi. Dan alhamdulillah rakyat di sana memberikan kepercayaan lagi kepada saya. Wah. Saya justru suara yang saya peroleh dapat 2 kursi. Wow, keren banget dong. Ya, dapat 2 kursi. Saya dapat waktu itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 74.000. Masya Allah. Ya kan? Nah, dapat 2 kursi. Sehingga yang di bawah saya cuma dapat 3.000 suara, dia bisa duduk, gitu kan? Bisa duduk sebagai anggota DPR. Jadi kita dapat 2 kursi dan itu sejarah sampai hari ini tidak berubah. Belum ada yang memecahkan rekor itu gitu ya. Itu kan. PAN bisa dapat 2 kursi di satu dapil untuk DPRD provinsi. DPRD provinsi. Periode ketiga, ya, tahun 2014 saya lagi dipindah lagi dapilnya. Pringsewu Pesawaran Metro. Ya kan? Pringsewu Pesawaran Metro. Sehingga saya tinggalin itu dapil saya yang Tanggamus Lampung Barat. Akhirnya saya pindah ke dapil baru. Ini tugas partai. Iya. Partai yang memindahkan itu, bukan saya yang mau. Iya, gitu kan. benar. Partai yang memindahkan. Ya alhamdulillah kembali saya diberikan amanah duduk sebagai anggota DPRD provinsi. Dan terakhir 2019 saya selesai. Ya. Nah, niat saya sebenarnya mau pensiun. Oh, pensiun. Nggak ada keinginan untuk maju di 2024? Ya enggak. Jadi mau pensiun awalnya. Tapi setelah saya pikir-pikir dalam dinamika politik sekarang, saya berpikir setelah saya ngobrol dengan Pak Amin Rais, saya bilang, Pak Amin, Bapak sudah tua. Kenapa sih kita masih terus ini terus? Prinsip saya sebagai warga negara, prinsip saya sebagai warga Muslim, sebagai seorang Muslim, saya bertanya, dia bilang, kalau seandainya saya tinggal di suatu komplek perumahan, tiba-tiba saya ngelihat ada orang mau membongkar rumah tetangga saya, melakukan kejahatan. Pertanyaan saya sama Bang Aap, katanya, apa yang harus Bang Aap lakukan setelah melihat ada? Kita tahu. Benar. Kalau kita nggak tahu ya mungkin nggak apa-apa. Tapi karena kita tahu, kira-kira apa yang Bang Aap lakukan? Ya minimal saya bilang teriak. Itu cocok saya, kata dia bilang. Minimal teriak. Supaya orang lain membantu. Untuk itulah yang saya lakukan sebagai warga negara, sebagai warga Muslim. Saya tahu ada kerusakan. Saya tahu ada ketidakbenaran. Apakah saya harus diam? Tidak. Maka saya harus bersuara. Minimal kita bersuara, berteriak. Dia bilang. Akhirnya saya berpikir, nah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang punya manfaat untuk orang lain. Ya, kan? Makanya saya kenapa saya kembali lagi
akhirnya memimpin Partai Umat di Provinsi Lampung. Kenapa saya pindah? Karena saya ngelihat junjungan saya, tokoh idola saya Pak Amin Rais pindah. Dengan segala macam dinamikanya, saya nggak perlu sebut kenapa, tetapi terjadi dinamika yang itu, akhirnya saya juga ikut pindah. Karena itu panutan saya Pak Amin Rais, makanya saya ikut pindah memimpin Partai Umat. Kembali lagi, kalau kata orang Jawa, babat alas. Kembali lagi dari awal. Kembali lagi dari awal. Saya dipercaya memimpin Partai Umat Provinsi Lampung yang sekarang sudah ada 15 kabupaten kota. Dengan situasi dan kondisi masyarakat, pemahamannya soal politik beda di tahun 98 dulu. Nah. Ya kan? Tahun 98 dulu kan orang masih lugu, masih euforia reformasi sangat luar biasa. Tapi kalau sekarang orang berpikirnya sudah kritis, ya, berpikirnya sudah ini. Rakyat udah berpikirnya materi. Susah sekali. Tetapi sekali lagi, Pak Amin itu adalah tokoh oposisi, tokoh reformasi, dan selalu menjadi oposan. Nah, pada saat saya ingin membentuk di kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, itu pertanyaan awal yang saya harus lontarkan kepada kawan-kawan untuk mengajak kesiapan dia untuk memimpin Partai Umat di kabupaten kota dengan posisi bahwa tokoh idola kita, panutan kita, ketua majelis syuro kita adalah seorang Amin Rais yang penguasa nggak begitu suka. Dan banyak partai-partai lain juga nggak begitu suka dengan Pak Amin. Siap nggak? Kita partai baru yang juga belum punya apa-apa. Kader belum ada yang duduk, namanya baru, ya kan. Mungkin materi juga masih nol besar. Nah, trust atau kepercayaan dari masyarakat. Iya, kita bagaimana kita mengajak masyarakat untuk bergabung dengan kita, untuk ikut sama-sama berjuang dengan kita dengan prinsip bahwa kita tidak boleh membiarkan hal-hal yang tidak benar itu berlangsung. Dengan moto kita, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Itulah moto Partai Umat. Partai Umat. Ya, karena kita nggak boleh ada kezaliman ini berlanjut, tidak boleh ada ketidakadilan, kita biarkan. Itulah moto kita, lawan kezaliman dan tegakkan keadilan. Ya itulah sementara yang bisa saya ceritakan, mungkin nanti kita bisa ini. Kalau berbicara masalah Partai Umat sendiri, kalau sasarannya itu ke siapa tuh Pak kira-kira? Apakah ke milenial ini bisa untuk rekrutmen juga? Atau gimana tuh? Kita tidak pernah memfokuskan kepada satu segmen, apakah milenial saja, atau orang tua. Tapi bagaimana kita berpikir mengajak orang-orang yang punya visi, yang punya keinginan yang sama untuk melakukan perubahan. Ya kan? Kita ingin bagaimana Partai Umat ini punya manfaat. Perjuangannya adalah itu tadi motonya, melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Artinya harus punya mental. Harus punya mental, ya kan? Dan untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman itu tantangannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa dan nggak gampang ya. Dan nggak mudah, kan? Gitu kan? Tetapi karena niat kita tulus, niat kita baik, kezaliman memang nggak bagus. Siapa ngomongin orang zalim itu bagus, gitu kan? Pasti kezaliman itu nggak bagus. Tapi bukan mudah untuk melawan kezaliman itu dan menegakkan keadilan juga nggak bagus. Kalau dia bagus, mudah menegakkan keadilan, nggak ada ketidakadilan bisa berlangsung terus ya itu. Nah berbicara tadi kan Partai Umat ini merupakan partai yang baru ya Pak. Dan kata Bang Ab sendiri kan memang alat babas lah tadi kan ya. Babat alas. Babat alas artinya kan kita memulai dari nol. Ada nggak sih kesulitan dalam memulai ini lagi gitu menjadi? Kalau kesulitan banyak. Tapi kita memerlukan kesabaran,
ya kan, kesabaran. Karena gini, mengajak orang itu harus dikasih pemahaman dulu. Iya. Dia paham dulu dengan tujuan kita, dia paham dulu dengan visi partai ini, gitu kan. Dia paham dulu bahwa dengan keterbatasan yang dimiliki oleh partai ini, baru kita ajak. Iya. Kalau dia siap, ya kan, Dengan semuanya, baru, ya, ya. dengan semua itu, ayo kita bergabung. Tapi alhamdulillah, walaupun kendala tadi banyak, hambatannya juga banyak, alhamdulillah menghadapi verifikasi faktual ini kita sudah selesai. Oh, sudah selesai. Artinya di Indonesia kita sudah diakui sebagai partai politik Ya. karena sudah lolos, sudah dapat SK Menteri Hukum dan HAM. Tetapi belum menjadi partai politik peserta pemilu. Oke. Ya kan? Untuk menjadi partai politik peserta pemilu ada syarat yang harus dianukan. Yang pertama, 100% provinsi untuk Indonesia. 100%. 100%. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 100%. Oh. Ya kan? Terus itu 75% kabupaten. Alhamdulillah kita juga sudah 100%. Sudah 15 100%. kabupaten kota di Lampung. Terus 50% kecamatan. Alhamdulillah kita sudah 75% kecamatan sudah terbentuk. Dan harus 1:1000 ya ke anggota yang memiliki kartu tanda anggota KTA, dan kita sudah terpenuhi. Artinya dari jumlah yang diminta oleh aturan undang-undang bahwa 1:1000 itu kurang lebih sekitar 12.500 anggota yang sudah ber-KTA, dan alhamdulillah itu sudah kita selesai. Itu sudah selesai semua. Udah. Oke. Itu pasti prosesnya juga tidak gampang Tidak ya, pasti mudah. panjang Tidak juga kan mudah, prosesnya iya. gitu. Ya, untuk bisa ngedapetin, sekarang kan KTP kadang-kadang bisa digunain macam-macam. Iya, orang juga zaman sekarang itu Iya. sudah takut gitu. Iya, kalau- udah takut. Iya, menggunakan. benar. Tanpa kita berikan pemahaman, tanpa kita bedah pemikirannya, apa tujuannya, apa yang menjadi visi kita untuk itu, emang nggak mudah. Ya, alhamdulillah, ya mungkin saya bisa tunjukin Ya. bahwa kita sudah punya lebih dari 12.500 KTA seperti ini. Gitu. Oke, ini kartu tanda anggota ya. Ya. Ini Tribuners, ini kira-kira adalah contoh dari kartu tanda anggota dari Partai Umat ya, Ya. Pak ya. Nah, kalau misalkan mungkin di rumah Tribuners juga tertarik, ada yang pengen mencalonkan dirinya untuk daftar, itu kira-kira gimana? Boleh ya? Ya, Boleh kan? Boleh. Ada cara-cara atau syarat khusus nggak untuk Nggak bisa ada. gabung ke Partai Umat ini? Ya, nggak ada. Cuman buat pernyataan kesiapan untuk bergabung, udah itu memberikan KTP-nya apa untuk dicatat, karena KTP sekarang kayak KTP elektronik kan, kalau kita sudah masuk dalam satu lembaga itu semua tercatat, Iya. ya kan? Begitu kita ini kan mau pindah itu ya, muncul nih yang sudah Muncul, tercatat, benar-benar. gitu, ya kan? Jadi nggak ada persyaratan khusus. Nggak ada persyaratan khusus harus yang meribetkan anggotanya lah ya gitu. Jadi memang cukup untuk mungkin kalau di sini sekretariatnya di mana, Pak? Ada? Sekretariat kita sekarang masih di rumah. Oh, masih di rumah. Masih di rumah Jadi saya. kalau misalkan mau bergabung Bisa melalui datang, datang aja ya. Iya. DPD-nya, DPD Kota Bandar Lampung itu alamatnya di Jalan Hasanuddin. Jalan Hasanuddin. Iya, dekat kantor Dispenda situ. Oke. Nah, sementara kalau Dewan Pimpinan Wilayah di Jalan Emir M. Nur nomor 117. Ya. Di Gedung Geria Inayah. Gedung Geria Inayah. Ya, itu kantor kita.
Nah, kalau untuk dari Partai Umat ini sendiri, apa kira-kira kegiatan terdekat ini yang sedang sibuk-sibuknya atau sedang dijalani itu, Bang? Yang kita lakukan sekarang secara rutin, anggota kita ini kan ada, kita juga punya underbow nih, Apa tuh, Bang? organisasi sayap Oke. dari Partai Umat, namanya Perempuan Utama Umat, Permata, Oke. ya kan? Nah, terus itu kita juga ada Garda Umat untuk pemuda. Untuk pemuda. Ya, pemuda itu garda untuk mahasiswa, anak-anak SMA, kaum milenial lah kan, perempuannya Permata. Yang khusus perempuannya Permata perempuan tadi. Ya. Nah, aktivitas kita adalah aktivitas sosial. Sekarang ini kita belum melakukan aktivitas politik, kita aktivitas sosial, bagaimana melihat persoalan-persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Ada juga kegiatan rutin Jumat Berkah dan lain sebagainya, itu yang kita lakukan. Sementara pemuda juga begitu, sama melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Bagaimana kita dikenal dan dirasakanlah oleh masyarakat tentang keberadaannya. Oke. Ya. Benar-benar. Nah, kita berbicara masalah kepemimpinan lagi nih, Bang. Kan Abang juga udah lama memimpin beberapa organisasi dan juga partai tentunya. Kan kalau di Umat ini baru ya bisa dibilang. Ya. Ada nggak sih, Bang, kayak perbedaan cara memimpinnya lah gitu? Atau nuansa dari tahun yang lalu ke tahun sekarang, ada nggak perbedaannya? Kalau pola kepemimpinan secara teori sama aja sebenarnya. Sama aja. Sama aja. Tetapi karakter orang-orang yang dipimpin yang mungkin berbeda. Berbeda ya. Iya kan? Apalagi sekarang semuanya berpikir dalam era pandemi ini juga sangat berpengaruh. Benar. Ya kan? Bagaimana ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat sekarang lagi benar-benar terpuruk, gitu kan? Sehingga kita akan kesulitan kalau kita ingin melangkah, mengajak kerja. Waduh, kita lagi ngurusin ekonomi nih, Iya. ya, kebutuhan belum terpenuhi segala macam. Itu banyak Banyak kan? polemiknya ya, Iya. karena mungkin Iya. dilandasi sama Tapi pandemi iya, juga. situasinya seperti Situasinya. ini. Tetapi juga pelan-pelan. Kita juga ingin mereka membuka pikiran, membuka hati, termasuk juga terbuka apa menjadi persoalan. Karena menurut saya, dari dulu saya memimpin partai, memimpin organisasi, termasuk bukan hanya menggunakan mereka saat mereka happy, saat mereka lagi lega, Ya. tapi begitu mereka punya masalah kita tinggalin, nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya, justru dirangkul. Sehingga saya ingin apapun persoalan mereka kalau bisa cerita. Siapa tahu kita bisa bantu. Ya, Ya kan? benar-benar. Cuma persoalan mereka, kalau mereka terhambat, otomatis organisasi yang kita pimpin dan mereka anggotanya juga akan terhambat pekerjaan kita. Makanya kita semua kita rangkul, kita ajak, kita buat mereka terbuka, happy, bergabung ke sini bukan jadi beban, tapi bergabung di sini menjadi ada happy lah, gitu Ya. kan kita. Jadi apa juga masalahnya itu bisa terselesaikan Ya. sama-sama gitu ya, Bang Ya. ya. Nah, kalau untuk harapannya nih, Bang, kira-kira ke depannya untuk Partai Umat sendiri ini seperti apa? Ya, saya seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya dari awal berorganisasi itu saya senang berorganisasi sosial. Saya memimpin Karang Taruna. Saya juga sekarang memimpin PBSI. Ya, nanti kita bakal cerita ya, Iya Bang. kan? Iya. Awal mula PBSI ini Ya, gimana? PBSI. Sejak tahun 2009 sampai sekarang saya masih dipercaya untuk jadi ketua PBSI. Terus saya juga ditunjuk sama kawan-kawan secara nasional. Saya sudah 3 periode saya jadi ketua Dewan Pengawas PBSI di pusat, gitu kan. Nah, terus saya juga diberikan kepercayaan memimpin Ikatan Keluarga Alumni. Kebetulan saya jadi ketua alumni Fakultas Hukum Unila sudah
sudah juga udah 2 periode. 2 periode. Udah 2 periode. Wow, keren banget. Nah, jadi ya, tapi kegiatan organisasi yang saya pimpin ya semata-mata organisasi yang sosial. Ya. Ya, ini kan ikatan keluarga untuk membangun silaturahmi aja lah gitu kan. Di alumni Fakultas Hukum ini sudah banyak, lebih dari 14.000 anggotanya, ya kan. Nah, tetapi ya dengan ini supaya kita bisa membangun silaturahmi. Karena agama yang saya anut mengajarkan bila membangun silaturahmi ada 3 keuntungan yang diperoleh, ya kan. Yang pertama bisa memperpanjang usia, keuntungan itu janji Allah itu kan. Yang kedua kita bisa menambah rezeki, ya kan. Yang ketiga, pada saat kita bersalaman, maka dosa di antara kita yang bersalaman itu berguguran. Jadi saya ambil itu. Masya Allah, pantesan abang salah satunya dapat ya, awet muda ya bang ya. Oke gitu. Nah berarti Partai Umat ini sendiri udah selesai verifikasinya ya? Sudah? Belum. Verifikasi itu dimulai baru nanti tanggal awal Agustus. Semua berkas kita sudah kita kirim ke pusat. Sudah dikirim ke pusat tapi ya. Kan mekanismenya nanti dari kita kirim ke pusat, nanti Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat yang menyerahkan kepada KPU Pusat. Ya. KPU Pusat nanti memilah mana untuk Lampung, mana untuk DKI, mana untuk ini, mereka kirim ke KPU Provinsi masing-masing. Ya, KPU Provinsi masing-masing. Setelah KPU Provinsi masing-masing, KPU Provinsi memilah mana Tanggamus, mana ini, maka mereka kirim ke KPU Kabupaten Kota yang ada. Baru nanti, kalau nggak salah, pertengahan Oktober baru kita dilakukan verifikasi faktual. Verifikasi faktual. Ya, verifikasi ya. Insya Allah kalau syarat formal kita sudah bisa penuhi, ya kan. Nah, tetapi ya nanti kita nggak tahu bagaimana hasil verifikasinya. Ya, mohon doa kalau kita berharap bahwa Partai Umat bisa menjadi partai peserta pemilu yang ikut di dalam pemilu tahun 2024 nanti. Nah kalau abang sendiri ada nggak sih keinginan untuk maju lagi legislatif di tahun 2024 nanti? Ya, kalau keinginan saya masih ada. Masih ada ya? Dan partai juga di tingkat pusat juga minta saya untuk jadi anggota legislatif di DPR RI. Wow. Ya kan? DPR RI. Karena kalau masih di DPR di provinsi sudah kelamaan, ya 2004, 2019 sampai 19 ya, 3 periode. Ya, terus saya sudah juga menginginkan semua pengurus, jajaran pengurus untuk mencalonkan diri, memilih 15 kabupaten kota ini ada dapil 1 sampai 8. Begitu juga dengan kawan-kawan di kabupaten kota, termasuk pengurus kecamatan. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut maju untuk menjadi anggota DPRD di kabupaten kota. Artinya bahwa target kita minimal 1 fraksi di setiap tingkatan. 1 fraksi di kabupaten kota, DPRD kabupaten kota, 1 fraksi di kabupaten di provinsi, 1 fraksi di DPR RI. Nah, sehingga apa yang menjadi visi platform kita bisa perjuangkan nanti. Ya, bagaimana kita mewujudkan moto kita, lawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Ya. Karena juga kan pengalamannya sudah lumayan cukup banyak kan di daerah dan juga provinsi, mungkin saatnya juga abang bisa naik ke DPR RI gitu ya, insya Allah ya, kita doakan sama-sama. Nah berbicara masalah kalau abang ini masalah kepemimpinannya sudah tidak diragukan lagi lah, karena dilihat dari beberapa kali pernah menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi yang berbeda. Kalau untuk pertama kali di PBSI itu seperti apa sih bang? Awal mulanya cerita gitu lah. Saya dulu tahun 2009
saya didatangi sama pengurus kabupaten, Pengkot dari 13 waktu 13 kabupaten, meminta saya menjadi ketua PBSI. Terus saya tanya sama mereka, atas dasar apa? Saya bukan orang bulu tangkis. Badan saya gede, saya juga mungkin jadi atlet. Saya bilang, saya udah tua. Enggak bang, kita melihat sepak terjang abang memimpin organisasi. Nah, untuk itu kita bersepakat abang supaya jadi ketua. Saya bilang, ketuanya sekarang siapa? Ada bang, namanya Pak Tajudin Nur. Terus, kenapa? Udah ada izin belum? Ya, beliau sudah 22 tahun memimpin PBSI. Cuman PBSI, bulu tangkis Lampung belum pernah ikut PON. Ya kan? 22 tahun PBSI Lampung, atletnya belum pernah jadi juara di 4-wheel. Ya, saya bilang, ya izin dulu lah. Saya bilang, kami nggak berani bang, kata dia. Akhirnya saya coba perjuangkan, saya ngobrol sama beliau. Akhirnya beliau mendukung saya dan memimpinlah saya. Nah, pertama yang saya targetkan adalah atlet bulu tangkis Lampung tidak boleh ngebon dari dari provinsi lain. Artinya murni atlet dari daerah. Iya, nggak boleh ngambil dari nggak daerah boleh lain. ngambil dari Jawa, Palembang dan sebagainya. Iya, saya mau kita berdiri sendiri. Nah, kita berjuang. Bagaimana kabupaten kota mempersiapkan itu? Bagaimana kabupaten kota datangi kepala dinas pendidikan, kepala dinas pemuda olahraga. Saya juga begitu, saya datangi gubernur, saya datangi supaya bulu tangkis benar-benar menjadi olahraga yang memasyarakat, termasuk ekstrakurikuler di khusus olahraga di kabupaten, di sekolah-sekolah ada bulu tangkis. Nah, alhamdulillah dengan perjuangan tahun 2016 waktu itu kita bisa ikut 4-wheel. Dan dan menjadi juara 3 se-Sumatera. Itu sudah permulaan yang bagus ya. Permulaan yang bagus. Nah, dan bisa ikut PON. Bisa ikut PON. Ya, juara 3 karena kita dapat perunggu, kita bisa ikut PON. Nah, disitulah awal kita berusaha. Nah, pada periode berikutnya saya masih diberikan kepercayaan bahwa kita ikut 4-wheel lagi. Waktu 4-wheel pertama di Bangka Belitung. Nah, terus tahun 2019 kemarin kita 4-wheel di Bengkulu. Di Bengkulu. Alhamdulillah kita bisa jadi runner up Sumatera. Wow, keren runner up Sumatera untuk kelompok umur, untuk kelompok dan perorangan, artinya putra-putri kelompok perorangan kita jadi juara 2-nya, ya kan? Ada yang juara 1-nya Bengkulu tapi perorangan aja, juara 1-nya dari Medan tapi untuk kelompoknya aja. Kalau kita dua-duanya dapat ya, dua-duanya dapat, ya perorangan dan kelompok kita bulu tangkis menjadi runner up, ikut PON. Nah, ikut PON ya cuman baru sebatas bahwa kita bisa masuk jadi 8 besar untuk Indonesia. Jadi runner up di Sumatera dan menjadi 8 besar di Indonesia. 8 besar dari 10 besar itu udah termasuk yang bagus banget ya Bang. Ya kita gitu. Yang belum bisa kita menangin itu ngelawan Jawa lah gitu ya. Kalau Jawa tapi kan potensinya artinya Lampung ini kalau diasah bisa banget kan untuk sepanjang kita punya tekad berjuang ya. Benar-benar. Jadi itu kita sudah wujudkan dan
besok tanggal 30 kan kita kemarin baru melaksanakan sirkuit daerah dalam rangka seleksi untuk mengikuti Piala Presiden. Ya, tanggal 30 besok kita ngirim 8 atlet kita ikut di dalam kejuaraan perebutan Piala Presiden. Insya Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 7, ya mohon doanya juga supaya bisa bisa dapat oleh-oleh lah. Iya lah, untuk Lampung ya, untuk provinsi kita ini tentunya. Wah, keren-keren Bang. Pengalamannya luar biasa sekali sih. Saya dari tadi sampai terkagum banget gitu. Ya enggak lah. Yang penting kita punya niat lah. Ya, niat untuk membesarkan. Seperti partai umat ini juga. Saya belum mau bermimpi mau ini jadi itu. Yang penting sekarang makanya saya bilang step by step. Pertama kita bentuk. Setelah terbentuk, bagaimana kita bisa lolos? Pertama lolos dari mendapatkan rekomendasi SK Menteri Hukum dan HAM. Itu dulu. Ya kan? Jangan dulu mikir-mikir yang lain. Nah setelah itu baru step yang kedua. Bagaimana kita bisa lulus verifikasi faktual supaya kita bisa jadi partai politik peserta pemilu. Nah, setelah ini kita kan sudah siapin, mungkin udah baca ini kita banner kita bahwa kita membuka peluang untuk semua pihak yang ingin menyalurkan, untuk ingin bergabung, ingin menjadi calon anggota legislatif dari Partai Umat, kita terbuka, silakan. Ya kan, tetapi kita harus pahami bahwa visi kita ini, moto kita ini, siap nggak, gitu kan? Nah, kalau siap, Bung silakan bergabung. Karena dari motonya aja udah mulia banget gitu. Masya Allah, pokoknya sekali ya. Oke Bang, terima kasih banget Bang Aat udah mampir ke studio Tribun Lampung dan kita juga sudah podcast hari ini ya terkait dengan Partai Umat. Kira-kira ada nggak pesan-kesannya untuk Tribuners di rumah semua nih Bang? Ya, kepada seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung, saya berharap bahwa tanggung jawab untuk membenahi Republik ini, tanggung jawab untuk membenahi daerah ini bukan hanya di tangan penguasa, bukan hanya di tangan satu kelompok perorangan, tetapi bagaimana itu menjadi tanggung jawab kita semua. Apabila negara ini semakin baik, maka insya Allah rakyat pun akan semakin baik. Jadi ayo kita sama-sama kita perjuangkan bagaimana agar daerah kita, Provinsi Lampung, menjadi daerah yang unggul, daerah yang benar-benar bisa membuat rakyatnya sejahtera, adil, dan makmur. Terima kasih. Ya. Oke, itulah tadi Tribuners pesan-kesan dari Bang Aap ya, selaku Ketua dari Partai Umat. Makasih banyak loh Bang udah mampir, udah sharing-sharing dan juga kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget ya hari ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk Tribuners semua di rumah yang nonton. Dan untuk Tribuners di rumah juga jangan lupa untuk terus saksikan video-video kita ya, webinar dan juga podcast lainnya. Ada di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga Facebook Tribun Lampung. Tribuners, kita bakalan ketemu di podcast berikutnya dan tentunya dengan narasumber yang berbeda juga. Jangan kemana-mana dan tetap saksikan podcast Tribun Lampung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.